Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hidayatul Akbar dengan NIM 23086052 sesi 092 dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas tambahan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Firman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting, namun seringkali diabaikan di dalam dunia pendidikan, yaitu perbedaan individu dalam belajar. Topik ini sangat relevan karena setiap siswa sejatinya memiliki cara belajar, kemampuan, serta bakat dan minat yang berbeda-beda. Namun kenyataannya, sistem pendidikan kita masih cenderung menyamaratakan semua siswa, seolah-olah mereka semua harus mampu belajar dan menguasai hal yang sama dengan cara yang sama juga. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah anggapan bahwa siswa yang lemah dalam pelajaran tertentu seperti matematika atau fisika dianggap tidak pintar atau bodoh. Padahal, bisa jadi siswa tersebut memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang lain, misalnya seni, olahraga, teknologi, atau public speaking. Kemampuan-kemampuan tersebut seringkali tidak mendapat tempat yang layak di sistem pendidikan formal, karena sistem tersebut masih berfokus pada nilai dan standar akademik yang sempit. Perbedaan individu dalam belajar tidak hanya terlihat dari minat dan bakat, tetapi juga dari gaya belajar. Ada siswa yang mudah memahami pelajaran melalui penjelasan lisan. Ada yang harus melihat gambar atau ilustrasi terlebih dahulu. Ada juga yang harus mempraktikkannya secara langsung agar bisa benar-benar memahami materi. Ini menunjukkan bahwa pendekatan belajar satu arah tidak bisa efektif untuk semua siswa. Setiap individu itu memiliki kebutuhan belajar yang unik, dan hal ini seharusnya diakomodasi oleh sistem pendidikan. Sayangnya, di banyak sekolah di Indonesia, pendekatan yang digunakan masih seragam dan bersifat satu ukuran untuk semua. Kurikulum disusun dengan target yang sama untuk semua siswa, tanpa mempertimbangkan bahwa tidak semua siswa akan berkembang dengan kecepatan yang sama atau di bidang yang sama. Bahkan, guru pun memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga wajar jika tidak semua siswa dapat mengikuti atau memahami materi dengan cara yang sama pula. Kondisi ini sangat tidak adil. Bukankah sama halnya dengan kita menuntut seekor ikan untuk bisa memanjat pohon, dan ketika ikan itu gagal, ia akan dianggap tidak mampu, bahkan mungkin akan dianggap bodoh, padahal ia hanya tidak berada di lingkungan yang sesuai dengan kemampuannya. Menurut saya, analogi ini sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana sistem pendidikan kita terkadang justru menghambat potensi anak-anak. Dan lebih miris lagi, ketika siswa yang tidak unggul di mata pelajaran inti dianggap sebagai siswa yang tidak akan berhasil di masa depan. Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa banyak tokoh besar dunia yang justru pernah dianggap gagal di bangku sekolah. Contohnya, seperti Albert Einstein, yang semasa kecil sering dianggap lamban dan kurang pintar. Namun pada akhirnya, ia menjadi salah satu ilmuwan paling berpengaruh sepanjang sejarah. Ada juga contoh lainnya, yaitu Walt Disney, yang pernah dikeluarkan dari sekolah karena dianggap tidak memiliki kreativitas. Namun kini, namanya dikenal di seluruh dunia sebagai simbol dari imajinasi dan kreativitas. Melalui contoh-contoh ini, kita bisa melihat bahwa sistem pendidikan tidak selalu berhasil melihat dan mengembangkan potensi seseorang secara utuh. Justru,
Sistem ini seringkali terlalu sibuk menilai kelemahan dan lupa melihat kelebihan yang tersembunyi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya soal nilai atau angka-angka di atas kertas, tetapi tentang bagaimana seorang individu itu tumbuh, berkembang, dan mengenali dirinya sendiri. Kita perlu menghargai keragaman kemampuan dan memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi serta mengembangkan potensi yang ia miliki. Sekolah seharusnya menjadi tempat untuk mendorong siswa supaya mengenali kekuatannya, bukan hanya mencatat kelemahannya. Yang kedua, para pendidik dan pembuat kebijakan juga harus menyadari pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dan personal. Tidak semua siswa harus menjadi ahli dalam matematika atau sains. Ada yang ditakdirkan menjadi seniman hebat, atlet profesional, pengusaha sukses, atau inovator teknologi. Dunia ini terlalu luas untuk diukur hanya dari nilai rapor atau peringkat kelas. Jadi, kesimpulannya yaitu, perbedaan individu dalam belajar adalah hal yang nyata dan itu tidak bisa diabaikan. Setiap siswa itu memiliki kecerdasan, gaya belajar, dan potensi yang berbeda-beda. Maka, sudah saatnya sistem pendidikan kita berbenah untuk tidak lagi menyamaratakan kemampuan, tetapi justru mendorong tumbuhnya keberagaman. Karena sesungguhnya, pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang mampu mengembangkan manusia sesuai dengan kodratnya masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui paparan ini kita semua bisa mulai menyadari pentingnya menghargai perbedaan dalam proses belajar dan mendorong perubahan ke arah sistem pendidikan yang lebih adil dan manusiawi. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.